Setiap nikmat apa saja yang dimana nikmat tersebut tidak semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, tidak semakin menjadikan dia taat patuh tunduk kepada perintah-perintah Allah, maka nikmat yang dimilikinya menjadi bencana. Artinya hilang dari keberkahan. Contohnya ketika punya kendaraan itu digunakan untuk maksiat. Begitu juga dengan pakaian, makanan, minuman, rumah, apa saja yang dimilikinya, istri dan anak. Semakin dia jauh kepada Allah, semakin dia ingkar kufur kepada Allah, semakin dia tidak mensyukuri apa yang Allah berikan dari nikmat-nikmatnya, maka akan dihilangkan keberkahan dalam hidup. Sehingga apa yang terjadi? Selalu banyak masalah, bencana, malapetaka, musibah yang menimpa dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita, yang dimana pada kesempatan malam yang berkah ini kita masih diberi berbagai nikmat yang tidak terhitung nilainya. Ada nikmat hujan yang Allah turunkan dari langit yang bisa memberikan manfaat dan kebaikan. Dan juga Allah memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita umur yang panjang, yang berkah. Memberikan kepada kita yaitu nikmat-nikmat dunia materi yang tidak terhitung nilainya. Dan juga kita masih diberi oleh Allah nikmat yang paling agung tiada tara, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dengan nikmat ini alhamdulillah kita bisa tetap melazimi, tetap istiqomah untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dan juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih menuntun hati kita untuk bisa tetap komitmen berada di atas jalan yang lurus, yaitu Shiratal Mustaqim. Dan juga kita dituntun oleh Allah untuk bisa tetap istiqomah menghadiri majelis-majelis ilmu, dan ini merupakan Riyadul Jannah, taman-taman surga, yang dimana telah disampaikan oleh Nabi kepada umatnya bahwa setiap kita melewati taman-taman surga, maka mampirlah, maka singgahlah. Idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Qila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah. Ketika ditanya apa yang dimaksud dengan taman-taman surga, qala Nabi mengatakan, Aryadul jannah khilaqu dzikri atau majalisil ilmi. Jadi yang dimaksud dengan taman-taman surga itu adalah yaitu tempat-tempat yang digunakan untuk senantiasa mengingat Allah, digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau juga termasuk majelis-majelis ilmu yang dimana di situ disampaikan ayat-ayat Allah dan juga sunnah-sunnah nabinya yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini termasuk dari umatnya yang insya Allah mendapat syafaat dari Nabi atas izin Allah, dan termasuk bagian daripada orang-orang yang bersinggah di taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para hadirin, kaum muslimin rahimani rahimakumullah azza wa jalla. Kalau kita kembali kepada berkah, karena setiap orang kadang-kadang ketika mendapatkan sesuatu itu merupakan berkah. Atau kalau ada orang kenduren namanya berkat. Ya, mendapatkan pemberian, mendapatkan sesuatu. Dan ketika setiap orang mendapatkan nikmat itu juga dikatakan berkah.
memang kalau kita kembali kepada penjelasan para ulama, bahwa yang dinamakan berkah itu memang adalah nikmat itu sendiri. Jadi kalau kita membuka kamus-kamus Arab, bahwa yang dimaksud dengan berkah adalah nikmat, ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nahl, ya. Ayat yang ke-52, ya. Yang dimana Allah menjelaskan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53, maaf. Wa ma bikum min ni'mah faminallah. Apapun nikmat yang kamu rasakan, yang kamu miliki, itu merupakan semuanya berasal dari Allah. Jadi nikmat apapun itu semuanya berasal dari Allah. Akan tetapi para jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau kita perhatikan, nikmat itu sendiri ada yang mendatangkan kebaikan, menambah orang menjadi taat, menambah orang menjadi soleh, menjadikan orang semakin dekat kepada Allah, semakin mentaati Allah dan Rasul-Nya, semakin dia rajin ibadah, semakin semangat untuk melaksanakan semua amal-amal kebajikan atau amal soleh, maka nikmat itu dinamakan berkah. Apa? Nikmat itu dinamakan berkah. Makanya disitulah para ulama menjelaskan, berkah itu pun nikmat. Tapi tidak semua nikmat itu menjadi berkah. Ya. Karena ada nikmat yang menjadikan orang semakin bertambah mulia, semakin bertambah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, semakin tambah ibadahnya, semakin dekat kepada Allah. Maka nikmat itu berubah menjadi berkah. Itu pengertian berkah itu sendiri, ya. Maka Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin bab tentang tasawuf, bahwa Imam Ghazali menjelaskan bahwa kata-kata berkah yang tercantum, yang termaktub di dalam Al-Quran, setiap kita membaca ayat-ayat Allah, di situ dijelaskan, diterangkan tentang kata-kata berkah, lafaz-lafaz berkah. Itu maknanya adalah yaitu ziyadatul khair. Apa? Ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan, berkembangnya sesuatu menjadi baik. Atau dalam istilah yang lain adalah yaitu kebaikan yang langgeng. Itu namanya berkah. Itu yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Sedangkan Imam An-Nawawi rahimahullah azza wa jalla di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, bahwa kata-kata berkah itu maknanya adalah yaitu semakin orang itu mendapatkan kebaikan dari Allah. Kalau Allah menghendaki kebaikan seseorang itu menjadi taat, menjadi soleh, menjadi alim, maka itu namanya berkah. Begitu juga ketika harta itu menjadikan pemiliknya semakin taat, semakin soleh, semakin ahli ibadah, maka harta itu menjadi berkah. Begitu juga pekerjaan, kesehatan, istri, anak, semua apapun yang dimiliki, semakin menjadi dirinya semakin taat kepada Allah dan Rasul-Nya, semakin bertauhid, semakin beriman, semakin bertakwa, semakin tambah amal-amal kebaikannya, amal solehnya, maka itu namanya berkah. Jadi sesuatu yang langgeng, sesuatu yang bisa menjadikan dia bertambah kebaikannya, bertambah ibadahnya, itu namanya berkah. Apapun bentuknya. Semisalnya kalau kita punya HP seperti ini, yang dimana HP ini sebagai sarana untuk kita media, untuk kita melakukan komunikasi.
atau bersosmed, bersosial media. Nah, HP ini seandainya ini kan nikmat dari Allah, pemberian dari Allah ya. Maka ketika HP ini atau jawal ini semakin menjadi pemiliknya semakin baik, semakin soleh, berubah menjadi taat. Yang dulunya belum taat menjadi taat, yang dulunya belum menjadi soleh, kemudian berubah menjadi soleh, yang dulunya tidak pernah ibadah menjadi ibadah, yang dulunya tidak mengenal tentang agama syariat Islam, semakin mengenal tentang agama dan syariat Islam, hukum-hukum dan perintah larangan di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya, maka HP ini dinamakan berkah. HP yang berkah. Maka dari situ disimpulkan, maka berkah itu sendiri adalah mabrukun wa tabaruk. Apapun yang dinamakan berkah adalah mubarak, sesuatu yang diberkahi, sesuatu yang diberikan oleh Allah yang menjadikan hamba tersebut semakin dekat kepada Allah. Makanya Bapak Ibu, itu definisi pengertian dari para ulama yang setiap barang apapun, sesuatu apapun yang menjadikan bertambah kebaikan, bertambah iman, bertambah ketaatan, maka itu tandanya diberkahi. Namanya mubarak. Apa? Diberkahi. Dasarnya mana? Kalau kita kembali kepada Al-Quran. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 96. Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafahtahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apa kata Allah? Seandainya penduduk di setiap negeri manapun, ya, setiap daerah, setiap wilayah, penduduknya, masyarakatnya, mulai pemimpin, raja, presiden sampai bawah rakyat masyarakatnya, semuanya mereka mau beriman, mereka mau taat, mereka mau tunduk patuh terhadap perintah dan larangan Allah dan mengikuti hukum-hukum Allah di dalam Al-Quran dan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, tidak berbuat maksiat dan durhaka atau menentang aturan-aturan hukum Allah, maka kata Allah apa? Barakati minas sama. Allah akan menurunkan berkah dari berbagai pintu-pintu langit. Ya. Jadi berkah itu turun. Maka di situ Allah mengatakan barokat. Barokat itu jamak dari barakatun. Ya, barokatun. Maka di situ tidak hanya satu pintu, banyak pintu. Bukan hanya saja Allah menurunkan keberkahan berupa air hujan yang turun dari langit sehingga bisa menumbuhkan tanaman-tanaman, bisa bermanfaat untuk binatang dan manusia, tapi keberkahan juga terdapat dalam kehidupan manusia. Contohnya, terjadi keberkahan yang ada di dalam rumah tangga. Ketika suami istri mentaati Allah dan Rasulnya, maka akan diberikan keberkahan oleh Allah. Keberkahan apa? Keberkahan hidup yang harmonis, rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Nah itu berkah. Kenapa? Karena ketika setiap manusia itu betul-betul menggunakan nikmat Allah itu dalam rangka untuk ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka semakin turun keberkahan. Ini contoh real ya, di dalam kehidupan rumah tangga. Ketika rumah tangga itu, di dalam rumah tangga itu suami, istri, dan anak-anaknya ini taat, patuh, tunduk kepada perintah Allah, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangannya, tidak berbuat durhaka dan berbuat dosa maksiat, maka turun keberkahan di dalam rumah tangga itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itu contoh lingkungan yang kecil dalam rumah tangga. Maka akan merasakan, maka akan mendapatkan apa? Kebahagiaan, keharmonisan, ketentraman, ketenangan dalam rumah tangga. Itu namanya berkah. Dapat istri yang soleha, dapat suami yang soleh, punya keturunan anak-anak yang soleh dan soleh. Itu namanya berkah. Begitu juga ketika memiliki kendaraan, mobil, motor,
Ketika mobil motor itu bisa menjadikan pemiliknya semakin dia dekat kepada Allah, semakin dia rajin ibadah kepada Allah, semakin semangat untuk melaksanakan ketaatan, maka mobil motor apapun yang dimiliki, kendaraan-kendaraan yang menghantarkan dia menuju kepada Allah, itu namanya berkah. Makanya disitulah diturunkan keberkahan itu bukan hanya air hujan, tapi semua apa saja yang dalam kehidupan manusia itu menjadikan dirinya semakin apa? Baik. Onta-onta, kemudian sapi, kambing-kambing, semakin gemuk-gemuk, sehat-sehat, beranak pinak, ya. Kendaraan-kendaraan yang semakin nyaman dipakai, enak dipakai, bisa menghantarkan dia untuk ibadah kepada Allah, itu namanya berkah. Ya, jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bisa juga keberkahan itu bisa didapatkan, ya. Allah turunkan, Allah berikan kepada siapa? Contohnya, ketika orang bisnis, orang melaksanakan transaksi jual beli. Ketika pembeli dan penjual ini kedua-duanya betul-betul menjalankan aturan-aturan Allah dalam hal jual belinya, transaksi jual beli, bisnis, sesuai dengan aturan-aturan Allah, diberkahi apa mboten? Pasti diberkahi, pasti diberkahi. Makanya dijelaskan dalam hadis sahih, apa kata Nabi? Al-bai'an bil khiyar ma lam yatafarraqa, ma lam yatafarraqa. Idza sadaqa wa bayyana burikalahuma fi bai'ihima. Jika antara penjual dan pembeli yang kedua-duanya ini mereka bertransaksi melaksanakan jual belinya, menjual barang dan membeli barang, ketika kedua-duanya ini betul-betul bisa menjaga dengan baik, jujur, amanah, tidak ada kebohongan, tidak ada saling menipu, curang dan yang lainnya, maka kata Nabi apa? Burikolahuma fi bai'ihima, maka akan diberkailah perdagangan keduanya. Maka penjual dan pembeli mendapatkan keberkahan dalam hal bisnis keduanya. Artinya akan semakin bertambah. Pembeli puas dengan barang yang dibelinya, penjual juga merasa puas dengan hasil yang dijual barangnya, mendapat keuntungan. Ya, jadi itu namanya berkah. Sebaliknya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, wa'ing kadaba, apabila keduanya itu ternyata saling menipu, atau mungkin keduanya ini mereka tidak amanah, atau keduanya di antara keduanya itu mereka curang, muheqat, ya, maka akan barokatuhu fi bai'ihima, hilang, lenyap keberkahannya. Transaksi bisnis yang dijalankannya ternyata apa? Mengandung goror. Goror itu adalah penipuan, curang, mengandung kadzab, dusta. Ya, jadi tidak jujur ketika menawarkan barang. Tidak transparan, tidak jelas. Dan apalagi masuk dalam lingkaran riba, praktek ribawi. Yang mengandung sesuatu yang sangat dimurkai dan dibenci oleh Allah Ta'ala dalam hal praktek riba. Maka ketika dalam hal jual beli saja itu sampai diperhatikan oleh Nabi, kedua-duanya apabila menjalankan sistem perdagangan bisnis transaksi jual beli mengikuti aturan-aturan Allah, maka diberkahi. Makanya Rasulullah mengatakan, la imana liman la amanatalahu wala dina liman la adalahu. Dalam hadis Imam Ahmad dikatakan, tidak dikatakan benar iman seseorang kalau dia tidak amanah. Tidak dikatakan benar agama seseorang kalau dia tidak mau menepati janjinya. Jelas para jamaah Ibu? Ya, itu keberkahan yang dimana bisa didapatkan dalam segala aspek kehidupan. Dalam hal rumah tangga, dalam jual beli, dalam hubungan sosial, dalam sampai tingkatan urusan pemerintahan ataupun negara. Mengatur seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Itu kalau mereka mau menggunakan aturan hukum Allah,
sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, maka akan diberkahi masyarakatnya, pemimpinnya, dan semua yang ada di dalam negeri itu. Tapi apa yang terjadi? Kalau mereka mau mendustakan, mereka mengingkari, mereka menolak aturan Allah, hukum-hukum Allah, maka akan diturunkan berbagai siksa, azab, peringatan-peringatan, dan bencana kepada mereka. Kenapa? Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Walakin kadzabu fa akhadna bima kanu yaksibun. Hilang keberkahan. Karena dusta. Karena menentang. Karena tidak mau taat. Karena tidak mau patuh tunduk kepada aturan Allah dan mengikuti petunjuk-petunjuk syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan seorang ulama salaf yang dimana dijelaskan bahwasanya kullu nikmatin la tuqarribu minallahi ta'ala fayabali'ah. Setiap nikmat apa saja yang dimana nikmat tersebut tidak semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, tidak semakin menjadikan dia taat patuh tunduk kepada perintah-perintah Allah, maka nikmat yang dimilikinya menjadi bencana. Menjadi apa? Bencana. Artinya hilang dari keberkahan. Contohnya ketika punya kendaraan itu digunakan untuk maksiat. Digunakan untuk membantu perbuatan-perbuatan dosa. Begitu juga dengan pakaian, makanan, minuman, rumah, apa saja yang dimilikinya, istri dan anak. Semakin dia jauh kepada Allah, semakin dia ingkar kufur kepada Allah, semakin dia tidak mensyukuri apa yang Allah berikan dari nikmat-nikmatnya, maka akan dihilangkan keberkahan dalam hidupnya. Sehingga apa yang terjadi? Selalu banyak masalah, bencana, malapetaka, musibah yang menimpa dirinya. Kenapa? Karena keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidupnya tidak akan pernah tenang. Banyak orang Bapak Ibu nggih punya harta melimpah ruah. Rumahnya magrong-magrong. Tingkat 3, 4, 5. Ya, belum tanahnya nanti, ya, di mana-mana ada. Usahanya sukses. Istrinya mungkin cantik, mungkin lebih daripada 1 atau 2. Anaknya bagus-bagus, sehat-sehat, ganteng-ganteng, ayu-ayu, cantik-cantik. Tapi apapun nikmat yang dititipkan oleh Allah kepada dirinya, semakin menjadinya dia ingkar, semakin menjadikan dirinya itu semakin jauh kepada Allah, tidak mau ibadah kepada Allah, mentaati perintah Allah, bahkan berani menentang dan berbuat dosa kepada Allah. Ingat, suatu saat nikmat yang dimilikinya akan menjadi bencana bagi dirinya dan dicabut keberkahan dan dia tidak akan pernah merasakan kedamaian, ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan hidup. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Kalau kita membuka di dalam surat An-Nahl. Surat yang ke-16. Allah Ta'ala berfirman, ketika Allah memberikan nikmat, tapi nikmat itu menjadikan dia semakin ingkar kepada dirinya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang terjadi? Allah akan menurunkan siksa kepadanya. Dijelaskan di dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragada min kulli makan fakafarat bi an umillah fa adakhallahu libasal ju' wal khaufi bima kanu yasna'un. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah. Dan ketika Allah membuat perumpamaan, misal suatu negeri, suatu wilayah, kota, desa, manapun tempat, yang dimana Allah memberikan keamanan, ketentraman, ya, berlimpah ruah, rezeki yang Allah turunkan dari segala penjuru, dari segala tempat, Allah berikan nikmat, ya, dengan banyaknya tumbuh-tumbuhan, padi panen dengan baik, buah-buahan juga melimpah ruah, ya, makanan-makanan pokok, ya, banyak sekali, tanpa ada kekurangan, tanpa ada yang kelaparan.
tanpa ada yang kekurangan harta apa saja. Pekerja lancar, semua orang bekerja mendapatkan keuntungan hasil apa yang dia inginkan. Kenapa? Di situ Allah membuat satu permisalan, suatu negeri, suatu wilayah tempat yang diberikan nikmat banyak oleh Allah. Maka kata-kata bi'an umillah itu nikmat yang banyak. Tapi ternyata apa? Ketika penduduknya, masyarakatnya, mulai pemimpin sampai rakyatnya, masyarakatnya kufur kepada Allah, fakafur itu apa? Kufur kepada Allah. Mengingkari ayat-ayat Allah. Mendustakan semua apa yang Allah berikan. Tidak mau tunduk patuh kepada aturan Allah, maka Allah merasakan kepada mereka siksa libasal ju', yaitu kelaparan, ketakutan, dan segala macam musibah bencana yang mereka rasakan atas perbuatan yang mereka lakukan. Jadi kalau ada berbagai musibah bencana, entah banjir, gunung meletus, gempa bumi, longsor, tsunami, ya, kebakaran yang hebat, penyakit-penyakit yang Allah turunkan, ya, maka itu merupakan tanda bahwa penduduknya sedang mengingkari nikmat yang Allah berikan. Artinya tidak mau mensyukuri, tidak menggunakan nikmat itu di jalan Allah. Buktinya apa? Tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah, tidak mau mengimani ayat-ayatnya, dan mau mengamalkan semua isi kandungan di dalam Al-Quran. Mengabaikan perintah Allah dalam Al-Quran. Mendustakan ayat-ayatnya. Menolak hukum-hukum aturan Allah. Padahal Allah itu ingin agar manusia mau mengikuti perintahnya, titahnya, bimbingannya di dalam Al-Quran. Tapi semua itu diabaikan. Jelas Bapak Ibu? Oke? Jadi sehingga keberkahan dicabut. Jadi kalau kita rasakan hari ini nih, mungkin sebagian nikmat yang dimana mengandung berkah itu dicabut oleh Allah sebagian. Ya, maka terjadilah banyak berbagai musibah dan bencana. Kita berlindung kepada Allah dari segala murkanya Allah, azabnya Allah, siksanya Allah. Kalau seandainya kita berbuat maksiat durhaka, segera kita bertobat. Jangan sampai Allah mencabut keberkahan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, kita mengabaikan perintah-perintah Allah, dan kita tidak mau istiqomah di atas jalannya yang lurus. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna